Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari proyek kami yang kedua, yaitu Optical Deflection Meter. Bisa di next. Baik, di sini ada nama anggota kelompok kita. Yang pertama ada Wildan Teguh Salam, yaitu saya sendiri. Lalu ada Rangga Dwi Ramadan, Najwa Febri Nur Ripkana, dan Hizkia Stefanus Andrianto. Baik, untuk dasar teori optical deflectometer itu sendiri, untuk konsep defleksi adalah landutan batang akibat beban besar, jadi defleksi besar, kekakuan tinggi, dan defleksi kecil. Untuk sistem optik adalah lensa cembung membiaskan cahaya, pembesaran optik memperjelas perubahan kecil. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri, beban yang mengakibatkan batang melendut, penunjuk bergerak, lalu cahaya bayangan bergeser di layar. Untuk persamaan utama sendiri, ada delta sama dengan Y aksen per M. Delta sendiri adalah defleksi yang sebenarnya, Y aksen merupakan pergeseran bayangan, dan M itu perbesaran optik. Next. Baik, untuk prinsip dan cara kerja, prinsip percobaan pada penelitian ini adalah mengubah defleksi kecil pada batang elastis menjadi pergeseran bayangan yang lebih mudah diamati menggunakan sistem optik berbasis lensa. Ketika batang diberi beban, batang mengalami defleksi elastis hingga titik tengahnya bergerak, dan pergerakan ini diikuti oleh penunjuk yang terpasang. Cahaya yang diarahkan ke penunjuk lalu melewati lensa cembung sehingga terbentuk bayangan pada layar, di mana pergeseran kecil pada penunjuk diperbesar secara optik menjadi pergeseran bayangan yang lebih jelas. Sebelum pengukuran, sistem dikalibrasi hingga bayangan berada pada titik nol. Kemudian akan diberikan secara bertahap dan pergeseran bayangan dicatat. Nilai defleksi sebenarnya diperoleh dengan menghubungkan pergeseran bayangan dan pembesaran optik menggunakan persamaan delta sama dengan Y aksen per M. Untuk selanjutnya, Nah, ini untuk desain alatnya dalam 3D menggunakan software AutoCAD. Lalu untuk alat dan bahan yang diperlukan, ada penggaris sebagai batang elastisnya. Lalu untuk yang kedua ada baut sebagai penunjuk defleksi. Ketiga ada sumber cahaya menggunakan HP. Keempat ada rangka kayu menggunakan black box atau sebagai black box-nya. Yang kelima ada layar, yaitu kertas milimeter blok kecil. Keenam ada lensa cembung atau loop. Ketujuh ada beras sebagai beban di penggarisnya, sebagai deflektornya. Next. Untuk tata cara pembuatan alatnya, yaitu alat dan bahan disiapkan, kemudian balok kayu dipotong sesuai ukuran untuk pondasi dan penopang. Lalu rangka dirakit dengan paku dan lem, serta posisi setiap penopang diatur sesuai kebutuhan sistem optik. Yang selanjutnya yaitu rangka dicat hitam untuk mengurangi pantulan cahaya. Lalu penggaris, loop, tatakan HP, dan layar dipasang sejajar dengan jarak tertentu agar bayangan dapat terbentuk dengan jelas. Lalu untuk selanjutnya yaitu baut dipasang sebagai penunjuk defleksinya. Lalu layar diberi kertas milimeter, blok, dan skala ukur. Selanjutnya seluruh komponen disejajarkan untuk memastikan cahaya mengenai penunjuk secara optimal. Lalu untuk
tata cara untuk menguji alatnya. Alat optical deflectometer ditempatkan pada permukaan datar dan stabil, lalu diberi sumber cahaya melalui HP. Kemudian sistem dikalibrasi dengan mengatur posisi lensa dan layar hingga bayangan penunjuk berada pada titik nol. Selanjutnya penggaris dipastikan tanpa beban, lalu beban diberikan secara bertahap, mulai dari 50 gram, 100 gram, lalu yang terakhir 200 gram. Setiap penambahan beban menyebabkan defleksi yang ditunjukkan oleh pergeseran bayangan pada layar. Untuk selanjutnya, pergeseran bayangan diamati dan dicatat sebagai data pengukuran dengan pengulangan untuk meningkatkan akurasi. Data kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara beban dan defleksi, serta mengevaluasi kinerja alatnya. Pertama-tama kita nyalakan senternya agar sumber cahaya dapat memproyeksikan bayangan PAUD melalui lensa loop. Kita geser layar sejauh 155 cm dan terus di sini kita harus mencari jarak rendah yang ideal. Geser lensa perlahan hingga bayangan PAUD di layar milimeter blok mencapai tingkat ketajaman maksimal. Setelah fokus terkunci, tandai posisi ujung bayangan PAUD sebagai titik nol atau garis dasar. Sekarang kita kasih beban 50 gram, lalu digantungkan di bawah penggaris, lalu penggaris akan mengalami defleksi mikro ke bawah. Namun karena prinsip refraksi lensa, bayangan layar justru bergerak naik secara makro. Lalu kita catat penyimpangan ini sebanyak Y aksen. Proses kita ulangi untuk beban 100 kg. Lalu terakhir kita ulangi untuk beban 200 gram. Setiap kenaikan beban akan diikuti dengan kenaikan posisi bayangan secara linear. Untuk menghindari kesalahan acak, setiap pembebanan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kita akan mengambil rata-rata dari ketika percobaan tersebut. Baik, berikut ini adalah hasil kesimpulan dari percobaan tersebut yang setelah dilakukan selama 3 kali pada masa 0 gram sebagai titik berat untuk mengkalibrasi alat tersebut, lalu pada masa 50 gram menghasilkan percobaan 0,4 sampai 3 kali menghasilkan 3 kali hasil percobaan yang sama. Demikian juga pada masa 100 gram juga pada masa 200 gram. Jadi, massa berbanding lurus dengan defleksi batang sesuai teori elastisitas pada daerah elastis linear. Pergeseran bayangan meningkatkan sesuai data dari 50 gram sampai 0,4 cm, 100 gram menghasilkan 0,8 cm, 200 gram menghasilkan 1,4 cm. Defleksi asli meningkatkan linear dengan penambahan beban menunjukkan hubungan proporsional. Nilai ralat sangat kecil menunjukkan data konsisten dan akurat. Kesimpulannya, semakin besar beban, semakin besar defleksi batang. Baik, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan dari proyek yang kedua ini. Sekian, terima kasih.